Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam Ngobrol Politik spesial edisi hari ini Tribuners Selasa 15 Oktober 2024. Dan Tribuners, dalam beberapa menit ke depan tentunya kita akan berbincang-bincang, berdiskusi dan membahas tentang topik-topik menarik khususnya jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Dan juga Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Mengingat bahwa di beberapa titik di Kota Makassar juga sudah mulai terlihat curah hujan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh Tribuners dimanapun berada dapat senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitas. Dan tentunya doa serta harapan yang sama saya ucapkan juga untuk tamu kita pada hari ini yang telah hadir dalam Ngobrol Politik. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan dilancarkan selalu urusannya. Untuk itu izinkan saya menyapa yang hadir dalam diskusi kita pada hari ini. Kebijakan ekonomi sirkular dalam visi misi Sehati. Ada juru bicara Sehati Bapak Dr. Bahtiar Madatuang. Untuk itu saya mau menyapa dulu. Selamat sore Pak Dr. Bahtiar. Selamat sore, siap. Iya, gimana Pak kabarnya? Ini mulai masuk musim penghujan, masih fit? Alhamdulillah. Semua masih fit dan khususnya di tim sehat ini semakin progres kan untuk sosialisasi dan belusukan, terutama Pak calon wali kota kita Pak Andi Seto dengan Ibu Reski terus mendekati masyarakat, mendengar keluh kesah masyarakat dan beliau Pak Andi Seto dan Ibu Reski sebagai calon wali kota dan wakil wali kota memberikan solusi kan. Ya, solusi itu yang terkait dengan program-program beliau ketika insya Allah terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota. Oke, baik Pak. Nah, kalau misalnya tadi alhamdulillah kondisi dari Pak Bahtiar sendiri juga sehat, dilancarkan kegiatan dan juga seluruh kunjungannya pada beberapa waktu belakangan ini. Mungkin Tribuners mau tahu nih Pak, bagaimana perkembangan kampanye tim Seto Reski dalam beberapa waktu terakhir atau beberapa belakangan waktu ini? Iya, jadi perkembangan kampanye kita khusus di tim saat ini itu berjalan, alhamdulillah berjalan baik, bahkan semua berjalan sesuai dengan koridor dan penyampaian program-program kita itu yang kami tawarkan di masyarakat ketika calon wali kota kami Pak Andi Seto Asapa dengan Ibu Reski itu mendatangi masyarakat dengan belusukan, tatap muka, bahkan Pak Andi Seto itu tiap subuh alhamdulillah beliau sholat subuh, setelah itu ngopi dengan warga, setelah itu belusukan, tatap muka, dialog dan lain-lain. Jadi alhamdulillah progres tim sehat ini sesuai dengan perencanaan kita. Dan mudah-mudahan lancar sampai tanggal 27, insya Allah hasilnya kita bisa menang lah. Nah, itu tujuan politik kita. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nah, mungkin Pak Dr. Bahtiar ya, kita sudah bertemu dalam beberapa kesempatan ya Pak Dokter ya, membahas dari UMKM, kemudian pemberdayaan RT RW dan juga beberapa topik-topik diskusi lainnya Tribuners. Tapi satu topik yang menurut saya sendiri paling menarik adalah topik yang akan kita angkat pada hari ini sesuai dengan tema ya Tribuners, kebijakan ekonomi sirkular dalam pandangan Sehati. Nah, mungkin beberapa teman-teman Tribuners, Pak Dokter masih belum paham atau mungkin masih awam dengan istilah ekonomi sirkular. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi sirkular dan seperti apa bentuk ekonomi sirkular itu sendiri di Kota Makassar? Ya, jadi gini, jadi ekonomi sirkular itu secara teoretik itu adalah model model pembangunan ekonomi ya, dengan memaksimalkan resource ya, memaksimalkan sumber daya yang terkait dengan sumber daya ekonomi, dengan meminimalisir dampak-dampak ekologis atau dampak-dampak lingkungan. Nah, saya yakin memang paradigma new paradigm tentang pembangunan ekonomi sekarang itu memang mengalami perubahan yang sangat drastis kan. Jadi memang suatu daerah, khususnya kita di Kota Makassar, makanya di programnya Pak Wali Kota kita, calon Wali Kota kita itu Pak Andi Seto dengan Ibu Reski, itu kita pro pertumbuhan ekonomi, ya kan. Jadi kan makanya APBD kita pro rakyat, pembangunan kita pro pertumbuhan ekonomi,
tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lingkungan atau ekologis. Betul. Nah, makanya apa tadi ekonomi sirkulasi ya? Ekonomi sirkuler itu memang salah satu model pembangunan ekonomi yang memanfaatkan semua sumber daya ekonomi yang ada di Kota Makassar, tetapi dengan memperhatikan prinsip sustainable development atau ekonomi berkelanjutan. Dalam hal ini adalah memperhatikan dampak lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu secara umum ya, umum yang dikategorikan sebagai ekonomi apa tadi? Sirkular. Okay. Nah, nanti kan banyak hal nanti yang kita bisa kembangkan kan terkait dengan apa yang menjadi visi misi dari Pak Andi Setwasapa dan Ibu Reski agar pembangunan ekonomi itu berjalan bagus, pro pertumbuhan, pro rakyat, dan juga memperhatikan beberapa aspek-aspek dampak lingkungan. Oke, baik. Dan sebenarnya mengingat bahwa ekonomi sirkular ini tujuan atau visi utamanya sendiri adalah untuk mempertahankan nilai-nilai produk, bahan, dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah selama mungkin ya, Pak Dokter. Nah, lantas mungkin dapatkah dijelaskan kepada para Tribuners mengenai lantas hingga hari ini sendiri apa saja inti-inti kebijakan-kebijakan ekonomi sirkular yang dikonsepsi dalam gagasan-gagasan yang akan dibawa oleh pasangan Seto dan Kak Rizky sendiri, pasangan sehati. Iya kan begini, karena kan di di salah satu programnya Pak Seto itu yang andalan itu kan sampah. Bahkan dari hulu hilirnya kan sampah gratis kepada masyarakat, dalam hal ini pemungutan ya sampah masyarakat itu gratis, tidak dikenakan biaya. Dan yang kedua itu nanti ada proses daur ulang. Nah, makanya nanti akan dibangun infrastruktur lagi yang terkait dengan konsep keberlanjutan itu. Nah, keberlanjutan itu. Nah, itu akan dibangun. Jadi konsep keberlanjutan itu. Nah, jadi nanti sampah-sampah yang diangkut nanti itu akan diolah lagi. Supaya nanti ada dampak-dampak ekonomi. Nah, kalaupun hasil pengolahan itu nanti akan berdampak ekonomi, misalnya ya itu akan kembali juga kepada masyarakat. Nah, jadi itu sebenarnya poin-poin penting dalam hal tadi yang kita diskuskan ini adalah circular economics kan, economics, sebuah model pembangunan ekonomi dengan memaksimalkan semua sumber daya dengan tanpa mengindahkan aspek lingkungan. Nah, itu yang itu. Nah, terkait tadi dengan salah satu program itu hulu hilir tadi itu daur ulang sampah nantinya. Nah, itu pasti nanti insya Allah pemerintah kota nanti melalui Pak Andi Seto akan menyiapkan infrastruktur terkait itu supaya ada keberlanjutan kebermanfaatannya, ya kan seperti itu. Nah, itu akan disiapkan dan itu memang salah satu program andalan juga Pak Andi Setwasapa dengan Ibu Reski terkait dengan hal ini. Oke, baik. Nah, lantas kalau misalnya tadi beberapa kali Pak Dokter menyebutkan juga bahwa sebenarnya ekonomi sirkular ini tidak bisa dipisahkan dengan daur ulang, proses daur ulang sampah, limbah masyarakat dan juga tentunya limbah penggunaan kantor dan perusahaan. Nah, lantas kalau misalnya program sampah gratis ini artinya untuk layanan pemungutan sampah itu akan digratiskan kepada seluruh masyarakat. Bagaimana kemudian sampah yang dikumpulkan itu bisa dipastikan bahwa sudah terpilah nih? Karena kan untuk tahapan daur ulang juga membutuhkan beberapa syarat-syarat dan proses yang cukup panjang. Nah, lantas apakah memang concern dari Sehati itu adalah untuk memperbaiki sistemnya ataukah ya pokoknya sampah gratis aja gitu? Silakan Pak. Oh iya, jadi tadi saya mengatakan bahwa memang kalau kita bicara sampah itu kan salah satu problem besar juga di kota-kota kan, khususnya di Kota Makassar. Betul. Jadi memang pasangan Pak Andi Setwasapa ini dengan Ibu Reski memang udah menuntaskan ini dari hulu hilirnya kan, sampahnya dipungut masyarakat gratis. Nah, yang kedua sampah itu nanti itu akan didaur ulang secara kebermanfaatan ekonominya. Nah, nanti insya Allah pemerintah kota nanti akan menyiapkan infrastrukturnya terkait itu. Jadi memang prinsipnya adalah program ini efektif. Jadi nanti daur ulangnya itu bisa bernilai economic impact kan. Economic impact, ada kebermanfaatan ekonomi yang nanti bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar. Dan itu insya Allah Pak Andi Setwasapa dengan Ibu Reski itu akan menyiapkan infrastrukturnya.
yang terkait itu. Insya Allah itu bisa clear. Oke, baik Pak. Nah, lantas bahwa pengelolaan limbah industri atau daur ulang sendiri, khususnya dalam rangka ekonomi sirkular itu kan diupayakan untuk bisa diterapkan di skala rumah tangga nih Pak ya, atau UMKM agar bisa lebih mudah di tahap-tahap selanjutnya. Nah, lantas apa bentuk dukungan atau upaya yang diberikan oleh pemerintahan Sehati jika terpilih dan diamanahkan untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Makassar? Apa bentuk dukungan yang diberikan kepada masyarakat dan juga UMKM untuk membantu menyukseskan program ini? Iya, jadi nanti itu insya Allah ketika Pak Andi Seto terpilih menjadi wali kota dengan Ibu Reski sebagai wali, program ini akan dituntaskan. Jadi semua yang terkait dengan keberhasilan program Circular Economics ini dalam perspektif pembangunan Kota Makassar itu akan dituntaskan. Nah, makanya tadi kan ini kan memanfaatkan semua resource ini kan, resource. Ya resource itu kan ya UMKM-nya dan lain sebagainya kan. Ada kebermanfaatan ekonomi. Jadi nanti insya Allah pemerintah kota itu akan menyiapkan infrastruktur. Infrastrukturnya dengan baik dan insya Allah infrastruktur itu akan berdampak positif itu terhadap yang terkait dengan kebermanfaatan oleh masyarakat di Kota Makassar. Nah, itulah saya mengatakan memang sering saya katakan di beberapa media ya, memang visi misi atau gagasannya Pak Andi Setosapa dengan Ibu Reski ini sangat brilian sekali. Jadi komprehensif dalam menjawab semua problem yang ada di Kota Makassar. Semua aspek itu. Semua aspek, baik itu pendidikannya, kesehatannya, RT RW-nya, UMKM-nya, sampahnya, ya kan? Pengelolaan APBD yang pro rakyat, ya kan? Circular economics-nya juga itu dimasukin juga dalam visi misinya Pak Andi Seto, supaya semua komprehensif dan nanti endingnya itu masyarakat Kota Makassar itu bisa nyaman. Nah itu. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya mungkin mengenai ekonomi sirkular di Kota Makassar sendiri, kita paham betul bahwa sistem perekonomian yang mungkin sedikit banyak malah bertolak belakang dengan ekonomi sirkular itu kan berarti artinya adalah sistem perekonomian atau bentuk-bentuk aktivitas ekonomi yang banyak menghabiskan sumber daya yang ada di suatu daerah. Nah, mungkin kita paling dekat adalah dengan teman-teman nelayan ya. Teman-teman nelayan di Kota Makassar, mungkin teman-teman Tribuners tahu bahwa dalam beberapa tahun yang lalu, dalam 10 tahun yang lalu, mereka cukup mencari ikan di sekitaran pantai, artinya cukup dekat. Tapi untuk sekarang sendiri, mereka harus jauh ke tengah laut untuk bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan sendiri. Nah, apakah selama belusukan kemarin ada bentuk-bentuk curhatan atau ada bentuk-bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di Kota Makassar dari mana saja Pak, entah itu dari pantai, teman-teman di pulau dan seterusnya yang bentuknya adalah oh ini nih yang seharusnya kita jadikan concern untuk menerapkan ekonomi sirkular dalam pemerintahan Sehati. Oh iya betul, itu kan terkait dengan ekologis impact ya, dampak lingkungan ya. Memang makanya tadi saya katakan paradigma pembangunan ekonomi sekarang itu adalah new paradigmnya itu adalah sustainable development, circular economics kan. Nah itu kita membangun Kota Makassar ini, membangun ekonominya, tapi harus memperhatikan banyak aspek, terutama yang terkait dengan aspek lingkungan dan juga kebermanfaatannya. Contoh tadi sampah kan, ketika udah diambil sampahnya dan dibuatin daur ulang. Nanti insya Allah Pak Andi Seto dan Ibu Reski itu akan menyiapkan infrastrukturnya yang terkait itu. Nah terkait memang nelayan, ya memang insya Allah nanti itu akan ada kajian khusus ya terkait bagaimana kelangsungan hidup nelayan ya dalam reklamasi kan. Ini kan sekarang lagi ngetren reklamasi pantai kan, pembangunan ke pantai itu tujuannya adalah memang investasi kan. Membuka ruang investasi itu, dampak investasi itu adalah membuka lapangan pekerjaan yang ada di Kota Makassar. Yang kedua, ketika lapangan kerja terbuka, maka kemiskinan pasti akan berkurang. Nah, itu kan, kesenjangan juga pasti akan berkurang. Nah, nanti yang akan kita bedah lagi, apa dampak dari
investasi tersebut. Nah pasti kan tadi tuh seperti nelayan apa semua yang selama ini kan dia dekat dari Pantai Losari karena udah ada reklamasi sehingga dia jauh lagi. Nah itu coba nanti kita buatin nanti insya Allah itu, insya Allah nanti di pasangan sehat itu akan membuatkan semacam model agar memang investasi bagus khususnya di sekitar pantai dan nelayan juga tidak terkena dampak yang akan mempengaruhi pendapatan mereka. Betul. Nah, itu yang menjadi insya Allah pikiran dan itu udah ada modelnya kan seperti yang saya jelaskan tadi itu kan bagian dari model bagaimana membangun ekonomi dengan membangun ekonomi daerah dalam perspektif circular economics. Oke. Berarti diupayakan bahwa program-program yang nantinya akan dicanangkan itu menguntungkan bagi daerah, bagi kota, tapi juga tetap berpihak kepada masyarakat, betul ya Pak ya? Oke, nah kemudian untuk ekonomi sirkular ini bahwa yang seharusnya memang berada di garda terdepan adalah masyarakat itu sendiri, khususnya mungkin teman-teman masyarakat Kota Makassar, pelaku UMKM dan seterusnya. Lantas bagaimana upaya dari Sehati sendiri jikalau terpilih itu akan menyebarluaskan atau menyadartahukan kepada masyarakat bahwa hal yang harus kita upayakan adalah terjalannya atau berlangsungnya ekonomi sirkular ini sendiri. Apalagi ini adalah salah satu poin yang penting dan itu memang untuk masyarakat kembali ke masyarakat. Iya pasti kan nanti insya Allah akan kita sosialisasikan ya secara masif. Apalagi pemerintah Kota Makassar ini kan punya OPD kan, punya dinas. Ada nanti ya stakeholdernya nanti akan kita libatkan. Insya Allah nanti Pak Andi Seto Asapa dengan Ibu Reski nanti akan melibatkan stakeholder terkait dengan ini. Jadi nanti masyarakat akan lebih mudah paham kan, lebih mudah paham. Karena memang sekarang itu di era pembangunan modern sekarang, apalagi kecenderungan sekarang Kota Makassar membangun di pantai, daerah semakin padat kan, otomatis menimbulkan banyak kesemrautan, ada dampak-dampak seperti sampah apa semua. Tadi Adinda mengatakan pembangunan di pantai itu dampaknya nelayan. Ya ini memang sirkulasi ekonomis ini penting sekali. Jadi ada add value ya terhadap dampak ekonomi. Jadi dampaknya itu, economic impact-nya itu nanti akan dirasakan juga oleh warga Makassar. Nah itu pentingnya. Itu pentingnya sebenarnya. Makanya insya Allah pasangan Pak Andi Seto Asapa dengan Ibu Reski ini membangun ekonomi Kota Makassar itu pure untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kota Makassar. Makanya kan tagline kita kan Makassar nyaman. Nah gitu. Oke. Nah, lantas Pak untuk mengupayakan ini, ketika misalnya di level masyarakat dan pelaku UMKM sudah finish, sudah mengupayakan, lantas apakah ada bentuk-bentuk kebijakan dan juga regulasi yang diupayakan untuk dirumuskan oleh pasangan Sehati, khususnya dalam penerapan ekonomi sirkular ini? Mungkin misalnya, betul. Supporting itu kan ya pastikan namanya kebijakan juga kan supaya menguatkan ada supporting regulasi kan peraturan daerah apa semua. Nah itu insya Allah nanti pasti akan bersinergi dengan parlemen atau DPRD Kota Makassar kan, apalagi memang secara ya kualitatif itu kan pasangan Sehati di DPR ini kan signifikan kan, ada Gerindra, partainya Pak Prabowo presiden terpilih, ada Nasdem, ada PAN dan juga ada partai non parlemen di TPSI. Dan insya Allah karena program ini bagus, Makassar punya dampak kan, masyarakatnya juga akan berdampak secara ekonomi. Saya yakin semua stakeholder akan mendukung ini menjadi sebuah program. Baik. Nah, lantas kalau Pak Dokter sendiri menilai masyarakat Kota Makassar nih secara umum, apakah sudah siap untuk menyambut dan juga mungkin menjalankan ya upaya untuk peningkatan ekonomi sirkular ini di Kota Makassar? Ya, mau tidak mau sebenarnya harus siap kan, harus siap karena ya, kan Pak, pembangunan Kota Makassar ini kan begitu kompleks kan. Betul. Sebagai kota metropolis kan, sebagai kota metropolis. Nah, saya yakin insya Allah, saya yakin masyarakat pasti akan siap ini karena dampaknya ini sebenarnya mantap sekali karena terkait dengan tata kelola juga. Jadi seperti yang saya katakan tadi, resource ekonomi kita digunakan, keberlanjutannya juga ini ada. Tadi banyak contoh konkret seperti pengolahan sampah, bagaimana melihat potensi nelayan yang ada di sekitar pantai, dampaknya pembangunan investasi, bahkan tadi ada cash yang selama ini di dekat Pantai Losari kan ada pembangunan sehingga mereka udah jauh lagi. Betul. Ya itu nanti akan insya Allah nanti kalau Pak Andi Seto terpilih menjadi wali kota dan Ibu Reski Wawali,
yang seperti itu nanti akan menjadi pikiran-pikiran kita. Ya karena kita sudah ada model, sisa nanti kita implementasikan. Dan yang jelas seperti yang saya katakan tadi, programnya beliau ini sangat komprehensif dalam menjawab semua tantangan-tantangan atau solusi-solusi terkait dengan perkembangan ekonomi yang ada di Kota Makassar yang berdampak kepada masyarakat Kota Makassar. Oke, baik Pak. Nah, lantas kemudian sebelum kita melanjutkan lagi ya diskusi mengenai ekonomi sirkular ini sendiri, saya mau menanyakan opini dari Pak Dokter sendiri bahwa sebenarnya seberapa penting sih ekonomi sirkular ini untuk dijalankan, dan apakah ini sebenarnya memang berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian di suatu daerah, ataukah mungkin secara manfaat tidak begitu besar tetapi secara dampak dan manfaat untuk lingkungan itu cukup besar, itu gimana? Iya, memang begini, memang kan pembangunan di kota itu kan, khususnya pembangunan ekonomi di kota itu kan itu mengeksplor semua sumber daya ekonomi. Nah, kalau seumpamanya kita tidak mengabaikan circular economics, nah itu juga akan problem nantinya kan. Betul. Dan ini memang jawaban terhadap bagaimana kita memberikan dampak yang langsung juga kepada masyarakat. Nah, tadi udah katakan contoh kan pengolahan sampah. Nah, sampah itu kan makanya tadi saya katakan Pak Seto ini tuntas nih. Hulu hilirnya udah dikasih gratis, sampah diambil, ya diolah itu kan itu akan menimbulkan evaluasi. Betul. Kebermanfaatannya yang begitu besar. Nanti kan juga akan kembali ke masyarakat. Dan saya yakin insya Allah program ini, pandangan kami memang ini harus direalisasikan ya, karena banyak aspek ya terutama juga aspek ekologis atau aspek lingkungan. Karena memang kalau pembangunan sekarang tidak memperhatikan hal-hal yang sifatnya ekologis, itu akan berbahaya untuk masa depan kota kita. Betul. Nah, makanya memang circular economics ini salah satu model memang yang memang kita menjadi perhatian dalam hal kita membangun ekonomi yang ada di Kota Makassar dan menerapkan program-program yang terkait dengan keberlangsungan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Makassar. Oke, baik. Nah, setiap program tentunya memiliki tantangan dan juga kebutuhannya masing-masing, dan salah satunya adalah masalah infrastruktur yang tentunya akan memadai untuk program itu. Nah, untuk program ekonomi sirkular ini sendiri, apa bentuk infrastruktur yang akan diupayakan oleh pasangan sehati jikalau terpilih? Infrastruktur itu kan tadi udah saya jelasin juga. Nanti insya Allah nanti kita akan menyiapkan memantapkan infrastruktur, dukungan infrastruktur dalam rangka mensukseskan circular economics ini, supaya bisa berjalan sebagaimana sesuai dengan porsinya. Karena tadi saya mengatakan memang tanpa dukungan infrastruktur pasti nggak bisa. Betul. Makanya infrastruktur ini akan kita evaluasi lagi nanti ke depan. Setelah itu kita maksimalkan dan kita implementasikan untuk mendukung circular economics ini dalam rangka keberlanjutan ekonomi yang ada di Kota Makassar. Oke, baik Pak. Nah, lantas Kota Makassar sendiri memang memiliki potensi yang cukup banyak ya Pak ya. Yeah. Mulai dari ada banyak sekali sumber daya alam yang dimiliki, khususnya mungkin sumber daya manusia yang juga berkualitas tentunya ya masyarakat Kota Makassar, dan insya Allah para pemimpin yang terpilih juga adalah orang-orang yang berkualitas. Lantas bagaimana Bapak sendiri melihat Kota Makassar yang mungkin bisa atau berpotensi untuk menjadi pusat inovasi material, khususnya mungkin produksi bahan-bahan yang bisa digunakan secara berkelanjutan, atau mungkin yang paling terkenal semacam plastik biodegradable, dan juga ada material daur ulang dalam sektor konstruksi dan seterusnya. Itu potensi yang ada di Kota Makassar berdasarkan sudut pandang sehati itu seperti apa, Pak? Ya, jadi begini. Jadi memang pandangan sehati ini, jadi kita memang mengeksplor semua potensi-potensi ekonomi kita. Betul. Yang ada di Kota Makassar ini. Jadi mengeksplor tujuannya apa? Tujuannya ada kebermanfaatan untuk
masyarakat yang ada di Kota Makassar. Nah ini sangat penting, Jadi memang kebermanfaatan ini yang memang yang kita pikirkan. Makanya dalam setiap programnya Sehati, Pak Andi Seto dengan Ibu Reski itu memperhatikan aspek hulu hilir ini dari setiap program. Makanya setiap program itu ada modelnya, ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Nah itu makanya itu yang saya katakan tadi bahwa program kerjanya Sehati ini sangat bagus sekali, sangat paripurna untuk menjawab semua permasalahan yang ada di Kota Makassar yang terkait dengan hajat hidup masyarakat Kota Makassar. Betul. Nah itu keunggulan pasangan Sehati menurut kami. Oke, baik Pak. Nah, lantas mungkin sebagai closing statement juga dan himbauan untuk para Tribuners, Pak Dokter, bolehkah disampaikan sepatah dua kata mengenai seperti apa besarnya peran dari masyarakat di Kota Makassar terkait dengan dilaksanakan atau dicanangkannya ekonomi sirkular ini, khususnya mungkin jikalau pasangan Sehati terpilih untuk menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Silakan. Ya, jadi masyarakat Kota Makassar, insya Allah programnya Pak Andi Seto ini dan Ibu Reski ini gagasannya sangat komprehensif ya dalam melihat semua permasalahan yang ada di Kota Makassar dan membuatkan model solusi dari semua permasalahan yang ada di Kota Makassar. Nah, model solusi ini yang terkait dengan hajat hidup masyarakat yang ada di Kota Makassar. Nah, seperti pendidikannya kan yang paripurna, kesehatannya yang paripurna. Yang paripurna maksudnya kalau kesehatan itu nanti masyarakat Kota Makassar cukup bawa KTP untuk berobat di rumah sakit yang ada di Kota Makassar. Sampahnya gratis kan, ada insentif untuk RT RW yang signifikan, UMKM-nya itu diberdayakan, koperasinya itu diberdayakan, bahkan didesain untuk naik kelas supaya ada kebermanfaatan ekonomi. Yang semua program-programnya saat ini juga kita menjadikan circular economics itu sebagai salah satu tinjauan kita dalam melakukan pembangunan ekonomi. Yang jelas semua programnya saat ini kebermanfaatannya untuk masyarakat Kota Makassar, agar masyarakat Kota Makassar ini nanti bisa menjadi nyaman, bisa beraktivitas, dan insya Allah apa yang diimpikan oleh semua orang bahwa Makassar itu kota besar kan, kota kota maju ya kan, sebagai epicentrum di Indonesia Timur, dan endingnya masyarakat nyaman. Nah ini akan menjadi idaman untuk kita semua. Nah, makanya memang program saat ini sangat keren, terukur dan menjawab semua masalah yang ada di Kota Makassar, khususnya yang terkait dengan hajat hidup masyarakat Kota Makassar. Pertanyaan yang mewakili semua pertanyaan yang ada di benak para Tribuners, kenapa harus pilih Sehati, Pak? Ya itu tadi, memang Sehati itu programnya paling keren, paling mantap, paling komprehensif yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Yang kedua, memang Pak Andi Seto ini dan Ibu Reski ini berpengalaman. Pak Andi Seto sebagai pernah menjadi bupati satu periode di Sinjai yang berprestasi ya, berprestasi bahkan punya model itu pendidikan dengan kesehatan gratis. Yang kedua, Ibu Reski ini sebagai mantan anggota DPRD Provinsi Sulsel, bahkan beliau 2 periode terpilih hanya jadi wali kota sehingga beliau maju wakil wali kota sehingga beliau mundur jadi anggota DPRD Sulsel. Yang jelas programnya ini sangat komprehensif, semua terkait dengan hajat hidup masyarakat Kota Makassar. Oke, baik. Terima kasih banyak atas, ini bentuknya jadi kayak kuliah ya Pak, Pak Dokter juga, ya. Iya, mudah-mudahan kita bisa berbagi. Insya Allah bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Kota Makassar. Khususnya mungkin untuk para Tribuners ya yang sudah mengikuti sesi ngobrol politik kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Dokter sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk kembali berbincang. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di sesi-sesi selanjutnya, dan Tribuners juga tentunya jangan lupa untuk mencari tahu terlebih dalam lagi mengenai apa-apa saja yang akan dibawa dan digagas oleh pasangan Sehati khususnya dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang, dan jikalau terpilih sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, boleh langsung ke akun Instagram @sehatiofficial2024 ya Pak ya. Juga ada
Sehati Media Center dan juga tentunya beberapa official account sosial media dari pasangan Sehati 2024. Nah, Tribuners, jangan lupa juga kami ingatkan bahwa pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 serentak akan digelar pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Untuk itu, bagi para Tribuners, jangan lupa untuk mengecek status daftar pemilih tetap masing-masing. Jangan sampai udah ngasih dukungan ya Pak ya, tapi ternyata DPT-nya tidak terdaftar. Tentunya ada banyak sekali cara untuk mengecek DPT secara online di Pilkada 2024 ini. Yang pertama, boleh mengunjungi laman resmi Komisi Pemilihan Umum dengan mengklik tautan https://cekdptonline.kpu.go.id dan mengecek daftar pemilih sementara 2024, masukkan data berupa nomor induk kependudukan atau NIK yang terdiri dari 16 digit. Pastikan nih kamu sudah benar dan juga kemudian akan dikirimkan OTP code yang dikirimkan melalui WhatsApp kamu. Dan jangan lupa Tribuners untuk memastikan bahwa kamu terdaftar dan hadir serta memberikan pilihanmu di tanggal 27 November mendatang dalam Pilkada Serentak 2024. Dan dengan demikian, terima kasih banyak kami ucapkan pada Tribuners yang masih menyaksikan Ngobrol Politik pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.